Alkitab berkata barang siapa yang percaya dia tidak dipermalukan. Amin. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, saya masih ingat saudara, apa yang saudara tahu, apa yang saudara alami itu bukan kebetulan. Itu ada rencana Tuhan untuk memberi saudara yang namanya masa depan. Amin. Nah, saudara, saya itu 5 bersaudara laki semua. Dan saya itu dianggap orang tua saya, papa mama saya, itu yang paling bodoh, saudara. Dan orang tua saya itu paling sangat takut tentang masa depan hidup saya. Kenapa paling takut masa depan hidup saya? Karena sejak kecil saya itu kumpulnya dengan setan. Dan sudah jadi setan. Dan taunya hanya Topo Broto dan Jopo Montro. Sehingga pada waktu saya kecil, orang tua saya itu paling takut dengan masa depan hidup saya. 5 anak ini, dia ngomong, yang paling saya takutkan, khawatirkan itu si Tony. Kenapa? Dia paling goblok, paling taunya hanya Jopo Montro. Apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, saya sekolah Alkitab. Walaupun bertobat pun, orang tua masih meragukan masa depan saya. Orang tua saya, mama papa saya ngomong gini, di antara 5 anak ini, hanya anak ini saja yang saya khawatirkan masa depannya. Kenapa? Dulu Jopo Montro setelah tobat, taunya hanya Alkitab saja. Gitu. Nah, hanya bedanya Jopo Montro bertobat, tahu Alkitab. Dan apa yang terjadi? Makanya mama saya ngomong, Daud, pesan mama satu, pokoknya kamu tidak boleh menikah dan tidak boleh pacaran. Loh kenapa mah? Nanti kalau kamu pacaran menikah, sing susah itu mama sama papa. Loh kenapa? Nanti sing imangan sopo. Bayangin, kalau orang tua saja meragukan hidup kita, apalagi orang lain. Betul? Betul? Dan apa yang terjadi? Waktu saya sekolah Alkitab, delalah ya paling goblok tenan dah. Saya lulus sekolah Alkitab ranking 4, murid tinggal 4 dah. Nah, mama saya ngomong, "Lu tenan toh? Sekolah Alkitabnya goblok banget Lah gimana masa depannya?" Nah, orang tua sendiri meragukan hidup saya. Kadang sekitar kita meragukan hidup kita. Betul? Betul? Tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana. Kita harus percaya dalam hidup kita. Kalau kita percaya Dia, hidup kita tidak dipermalukan. Apa yang terjadi? Justru yang paling diragukan itu saya. Waktu sekolah Alkitab, saya lulus wisuda. Itu pun rektor panggil saya ngomong gini, Daud, ada apa? Mulai hari ini pesan saya, tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Kenapa? Karena kami semua sudah bersepakat, kamu harus lulus sekolah Alkitab dan kami tidak mau ketemu kamu lagi. Artinya apa? Murid paling goblok katanya. Jadi semua meragukan. Nah, tapi setiap hari ayat ini menguatkan saya. Barang siapa yang percaya Dia tidak apa saudara? Dipermalukan. Waktu saya lulus sekolah Alkitab, apa yang terjadi? Langsung saya naik angkot itu dari Mojosongo ke rumah. Orang tua tidak datang. Papa saya kerja dipecat. Adik saya dipecat. Kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Di situ saya juga bingung. Gimana masa depan saya? Wong taunya hanya Alkitab. Apa yang terjadi saudara? Saya doa. Apapun dalam hidup saudara, waktu saudara kepentok atau dalam keadaan terpojok apapun, ayat ini mengingatkan saya, barang siapa percaya Dia tidak akan apa saudara? Dipermalukan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa karena saya tahu kalau semua stres, saya ikut stres. Satu keluarga gila, betul? Harus ada satu yang bangkit, saudara. Nah, yang bangkit ini yang paling goblok, saudara. Yang dianggap paling bodoh. Saya berdoa sama Tuhan. Pas saya berdoa, Tuhan bicara. Daud, ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Karena dengan tanda ini, engkau akan menang. Dan ayat ini mengingatkan saya lagi. Kalau kita percaya Dia,
tidak akan dipermalukan. Tiba-tiba ada plastik PP, ada plastik gula di tangan saya. Dan Tuhan beritahu, dengan tanda inilah engkau akan menang. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong sama mama saya, "Ma, saya dapat suara Tuhan. Aku mau kerja plastik." Mama saya gini, "Daud, di antara anak mama, kamu paling goblok. Dan di sekolah juga paling bodoh. Sekarang kue dimodali apapun percuma. Mah, beri aku kesempatan." Nah, waktu itu mama saya ngomong, "Ini ada uang 100.000. Saya kasihkan kamu. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi ingat, kalau kamu gagal, ini modal terakhir." Dikasih 100.000 tok, saudara. Nah, dan itu menguatkan saya. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Dan barang siapa percaya dia, tidak dipermalukan. "Mah, aku perlu motor, sepeda motor." "Daud, ini ada motor Poswan, tapi kita sudah tidak bisa bayar kreditnya." Loh, maksud mama gimana? "Kalau kamu pakai, kamu lanjutin kreditnya." Loh, modal 100.000 isi bayar kredit, saudara. Nah, ya udah, saya masih ingat itu, saudara. Saya beli plastik di toko agen plastik kilat di Balong itu, saudara. Beli HD, saudara. Setelah itu saya bingung, aku mau jualan kemana, betul? Karena saya belum pengalaman sama sekali. Tapi ada suara, dengan tanda inilah engkau akan menang. Makanya segala sesuatu kita harus berdoa, melibatkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya naik motor, Poswan itu, saudara, itu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banaran. Naik motor itu, saudara. Dan tiba-tiba suara itu berkata demikian. Tuhan ngomong gini, "Kamu jual plastik ke tempat ibu-ibu itu." Saya jual plastik, saudara. Saya jual plastik, saudara. Untung sehari itu 2.000, 3.000, 5.000. Itu 25 kilo. Naik, omset 25 kilo, naik setengah kintal naik setengah ton 1 ton. Dalam 2-3 tahun sampai 4 tahun jadi puluhan ton, saudara. Dan tanpa utang bank. Sampai detik ini saya tidak ada utang bank. Saudara boleh cek bank seluruh Indonesia, bahkan dunia, saya tidak ada utang bank, saudara. 100.000 pun saya tidak mau utang bank. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah itu mendirikan pabrik plastik tanpa utang bank juga. Mama saya ngomong, "Daud itu memang goblok, tapi hoki." Bayangin, saudara. Satu hal yang saya yakini dan saya percayai adalah satu, bahwa Tuhan tidak akan permalukan kita. Amin. Apapun kondisi kita, apapun tekanan dalam hidup kita, percaya satu hal ini, bahwa Tuhan tidak permalukan kita. Dan apa yang terjadi? Apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi, apa yang saudara tekunin selama ini, yang engkau tahu, itu bukan sia-sia, tapi ada maksud Tuhan untuk memberi engkau namanya masa depanmu. Amin. Nah, saudara, saya masih ingat, saudara, suatu kali saya tanya sama Gilbert, "Pak Gilbert, gimana masa depan saya?" "Loh, ada apa, Daud? Kamu kok nanya masa depan kamu? Apa masa depanmu kurang jelas?" "Enggak, Pak Gilbert. Saya ini kalau diminta pelayanan Pak Gilbert, saya enggak tahu apa mau saya pelayankan dan saya mau melayani apa, saya enggak tahu." Plus sudah tahu, sampai sekarang saya itu tidak ada gelar pendeta, tidak pernah disahkan, tidak pernah ditasbiskan, dan tidak pernah dilantik. Tapi orang manggil saya pendeta, bingung enggak, saudara? Dan hebatnya yang kedua, Pak Freddy, tidak ada yang mecat. Kenapa tidak ada yang mecat? Karena saya tidak bergabung di organisasi manapun. Nah, apa yang terjadi? Saya ngomong Pak Gilbert, "Daud," Gilbert gini, "lah kamu taunya apa?" "Saya hanya taunya satu, Pak Gilbert, setan." Langsung Gilbert gini, diam aja. "Daud, Tuhan pasti tidak permalukan hidup kamu." Dan dia ngomong gini,
Ada seorang yang taunya dari kecil, dia taunya virus. Dia tekunin virus terus sampai dia menjadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya setan, Daud. Ya udah. Sekarang tekunin aja satu bidang. Setan terus. Dan ingat, yang penting kamu jadi setannya sendiri. Jangan sampai jadi setan. Tidak boleh itu. Oke. Saya tekunin satu bidang, Saudara. Setan terus. Gara-gara nekuni bidang setan itu, saya sampai diminta untuk khotbah di Amerika. Hanya satu bidang, siapa setan. Bayangin. Artinya apa? Apa yang saudara alami, tekunin itu. Buat Tuhan memberi kita masa depan. Amin. Sampai saya udah ke Manhattan loh, saudara. Udah ke Australia, New Zealand, Australia, berbagai negara. Hanya satu bidang, saudara. Setan. Dan suatu kali, kadang kita ini waktu kita dipermalukan, waktu kita dijolimin, waktu kita difitnah, waktu kita dijegal, kadang kita berpikir satu, masa depan saya selesai. Ingat, ayat ini mengatakan, kalau kita percaya Tuhan, hidup kita tidak akan dipermalukan. Nah, kenapa seperti demikian? Suatu kali saya pernah dijebak, saudara. Suatu kali dijebak, yang orang ngakunya hamba Tuhan. Itu kejadian di Jawa Timur. Nah, kejadian di Surabaya. Katanya ada suhu sakti yang bisa mengeluarkan listrik tenaga dalam gitu. Wah. Dan dia itu punya menantu ngakunya hamba Tuhan. Dan waktu itu, saudara, saya diminta doa. Nah, karena dia itu tenaga dalam, saya tahu kan kelemahannya. Saya doain demi nama Yesus. Tahu, pegang kepala gini dah. Saya doakan. Apa yang terjadi, saudara? Ilmu tenaga dalamnya kalah. Begitu kalah, kan saya pulang. Saya ngomong, Om bertobat Om gitu. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Kenapa? Itu kan ada min plus. Kalau kita pakai sepatu atau kita pakai kaos kaki, itu tidak bisa kesetrum, saudara. Nah, dia kalah sama kaos kaki saya, saudara. Saya pakai kaos kaki, kan tidak ada min plus, kan tidak langsung ke tanah, saudara. Nah, saya tahu kelemahannya, saudara. Nah, saya pegang gini, dah, Om bertobat Om, kayak gitu. Berapa hari kemudian menantunya ngomong, Pak Daud, mertua saya ingin Pak Daud datang ke rumah. Saya kan tidak curiga, saudara. Begitu saya datang, saudara. Dikepung 40 orang. Saya hitung itu, saudara. 40 orang sekecil ini dikepung 40 orang. Saudara. Dalam hati saya, waduh. Karena dia dengar saya pernah dikeroyok 20 orang, menang, ditambahin 2 kalinya, saudara. 40 orang, saudara. 40 orang dikeroyok saya ini, saudara. Nah, aduh. Wah, waktu itu dimaki-maki, dijelek-jelekin, misalnya itu ada yang ngeludahin apa macam-macam itu, saudara. Saya masih ingat itu. Disuruh tanda tangan. Kamu tanda tangan aja. Itu kertas kosong, saudara. Saya masih ingat itu kertas kosong. Saya tanda tangan. Setelah itu apa? Diisi kata-kata dia sendiri, saudara. Jahat enggak, saudara? Dan itu ngakunya hamba Tuhan, saudara. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba setiap kali saya khotbah pelayanan, yang ngakunya hamba Tuhan ini antarkan surat tanda tangan itu yang diisi. Saya Daud Tony, tukang bohong, tukang ini gitu, saudara. Tiba di tempat khotbah, tidak khotbah. Bapak ada kasus, bayangin, saudara. Kanan kiri semua di ini semua, saudara. Berarti apa? Secara manusia riwayat sudah selesai, betul? Tiba-tiba ada penawaran itu tahun 2001, saya masih ingat. Daud, ini Anda Tony ya? Iya. Yang muridnya ini ya? Iya. Anda diminta untuk memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Saya mikir, gereja ditolak kanan kiri, sing percaya polisi, ya sudah kan gitu dah. Apa yang terjadi? Ya udah. Saya memberi pengarahan di Akademi Polisi Semarang. Itu taruna-taruna waktu itu. Saya masih ingat itu, taruna-taruna, ada yang sudah perwira-perwira semua gitu lah. Enggak taunya di situ juga ada perwira yang stres juga. Saya ngasih pengarahan stres, yang dekat saya juga stres juga. Jadi orang stres menolong orang stres. Ya udah, tapi yang saya percayai bahwa Tuhan tidak akan permalukan. Amin. Nah, 2001
saya memberi pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang sampai 2002 2003 saudara. Setelah saya memberi pengarahan, nah saya perhatiin mereka polisi-polisi gitu, perwira-perwira gitu, dan apa yang terjadi? Di situ saya belajar satu hal, bahwa nama Yesus itu berkuasa. Ada seorang perwira Muslim kena gangguan setan anaknya. Ada setan namanya setan kayak model kayak baju polisi gitu, saudara, taruna gitu, taruna merah, jalan-jalan gitu. Ganggu anak perwira ini, Muslim, saudara. Saya doain demi nama Yesus setan keluar, sembuh, setannya keluar. Artinya apa? Kalau saudara ada orang sakit atau kena setan, bukan orang Kristen, doakan saja, saudara. Di situ saya lihat ada kuasa nama Yesus. Amin. Sembuh. Saudara, 2004 tiba-tiba saya dipanggil waktu itu sama Danjen Kopassus. Saya ngomong sama Pak Edi Wibowo gini, bayangin hanya satu bidang tentang setan, saya diminta menjaga presiden 10 tahun untuk ngalahkan setan. Lumayan kan saudara? 10 tahun tugas khusus operasi, saudara. Tentang apa? Setan. Di situ saya lihat bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Dan pada waktu saya difitnah apapun, saya tidak membalas. Hanya satu, saya percaya adanya pembelaan Tuhan. Jadi kalau kita percaya Tuhan, Tuhan pasti bela. Saya masih ingat juga waktu 2014 saya menyampaikan pesan Tuhan waktu itu, saudara. Waktu itu Tuhan beritahu saya akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019. Badainya akan datang 2020. Indonesia mengalami stagnat ekonomi untuk menuju tahun 2023. Itu 2014 saya khotbahkan terus, saudara. Waktu itu saya dianggap orang gila, orang edan, saudara. Nah, orang ngatain apapun juga, saya tetap terus khotbah itu, saudara. Orang ngatakan gila atau senting terserahlah saya gitu. Dan apa yang terjadi? 2017 ya Mami ya. 2017 itu tiba-tiba tuh dapat suara bahwa saya harus beli tanah di desa untuk berkebun gitu, saudara. Untuk pos PI juga untuk berkebun, saudara. Nah, walaupun itu orang mengatakan gila atau apapun, saya tetap belikan tanah itu untuk kebun, saudara. Itu di daerah Musuk ya, Pak Freddy ya. Saya beli tanah itu, saya tanamin itu, tapi saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Penting saya beli tanah dan saya tanamin pohon gitu aja, saudara. Pohon nangka, pohon duren, itu pohon apokat, tak tanamin aja lah. Saya pelihara sapi untuk nolong orang sama untuk inilah pos penginjilan lah. Saya gitu aja, saudara. Saya bangun semua dah. 2019, saya masih ingat, saudara, 2019. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan lagi. Badainya datang 2020. Tak khotbahkan terus itu, saudara. Bahkan sudah saya khotbahkan di Betani sini ya. Nah, saya khotbahkan, saudara. Dan apa yang terjadi? Januari pendeta-pendeta datangi Gilbert. Pak Gilbert, itu Daud itu kan anak buahmu, timmu. Itu loh, ngotbahkan akan terjadi krisis ekonomi 2020. Buktinya mana? Gilbert gini, kalau itu memang pesan Tuhan, kita tunggu aja 2020 Desember. Kalau itu pesan Tuhan, pasti terjadi. Januari, Februari, Maret, April, Corona, betul? 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 Dan waktu itu dapat itu bulan 6, bulan 7, tepatnya 2020, stagnat ekonomi. Semua berhenti, PSBB, betul? 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 PSBB. Dan waktu itu dapat petunjuk lagi bahwa tahun 2021 waktu itu dikatakan corona ini akan berakhir tahun sekian-sekian gitu ya, November 2020. Tuhan beritahu bahwa 2021 tepatnya bulan April akan terjadi stagnasi, yaitu deflasi inflasi. Daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Sekarang harga besi naik berapa persen? Semua harga barang naik, tapi daya beli masyarakat turun. Yang tidak naik hanya satu, harga diri, betul? 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 Nah, dengar saya khotbah itu Pak ya. Nah, itu saya sampaikan aja. Walaupun orang menganggap gila,
dengan tenang kunantikan hari kesusahan itu. Dan 2020, waktu itu saya nyampaikan juga, itu di Zoom meeting semua ada semua itu, saudara, bahwa nanti kira-kira, yaitu nanti tahun 2021, corona itu akan bermutasi terus. Ingat, kita semua ini akan berdampingan dengan corona, saudara. Apa, saudara? Kita semua apa, saudara? Berdampingan dengan apa, saudara? Dengan corona. Yaitu apa? Kita berdampingan dengan corona. Waktu itu saya beritahu bahwa virus ini bermutasi terus. Puncaknya itu 5 tahun. Dan waktu itu virusnya belum bermutasi, saudara. Bahwa virus bermutasi puncaknya 5 tahun. Dan di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun. Kasus corona ini jadi kasus flu biasa. Perlu udah tahu bahwa virus itu pun juga mau hidup, tidak mau mati. Kalau yang keinfeksi itu mati, dia ikut mati dikubur, saudara. Maka dia akan menyesuaikan terus. Dan puncaknya 5 tahun. Dan 5 tahun itulah puncaknya error. Menjadi kasus flu biasa. 5 di bawah 10 tahun. Jadi ingat, saudara, kita semua akan berdampingan dengan corona. Jelas? Berdampingan apa, saudara? Corona. Dan waktu itu saya sering khotbah di sini supaya beli tanah dan supaya berkebun, betul? Kenapa? Supaya tidak stres. Karena ingat, tahun depan akan mulai terjadi inflasi. Kapan, saudara? Tahun depan 2000 berapa? 2022 akan mulai inflasi. Inflasi terus itu, saudara. Dan ingat, saudara, inflasi sudah tahu. Waktu zaman Soekarno, pada waktu terjadi pemotongan uang, yang selamat apa? Yang megang barang, tanah dan emas. Betul? Betul? Apa, saudara? Tanah dan apa? Emas. Ingat, kita megang uang 100.000. Coba saudara ke supermarket, dapat apa, saudara? Artinya nilai uang mulai turun. Betul? 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 Dan ini nanti tahun 2022, 2023. Dan ingat, saudara, 2023 itu setitik terang datang. Dan Indonesia dipulihkan Tuhan 2035. Berapa? 2035 Indonesia baru dipulihkan Tuhan. Ada lagi, saudara, bahwa Tuhan itu melepaskan kita dari kecelakaan dan kematian. Saya masih ingat, saudara, saya itu ada orang minta doa saya. Padahal saya minta doa, tak doain demi nama Yesus. Haleluya, amin. Makasih Pak doanya. Pak, saya kena corona. Mana? Habis doa ngomong pakai kena corona. Nah, ada lagi. Waktu itu saya sama kawan saya, kawan dekat, ya udah bertahun-tahun sama saya, Glenny Kerupan. Itu satu litingnya Prabowo, dia mayor jenderal. Kejadiannya itu di Pondok Indah Mall. Glenn, gimana Glenn? Wah, ngobrol-ngobrol gini, teman baik kan, adalah udah bertahun-tahun teman dekat itu dah, ngomong-ngomong. Nah, ada satu orang, dia orang IT, mau rekanan lah, ngomong gini. Nah, orang ini, saudara, minta doa lagi. Tidak pakai masker. Saudara. Dan waktu itu ya, saya ngomong enak gini, saya doain demi nama Yesus itu. Haleluya, demi nama Yesus. Nah, saya tuh perasaan saya enggak enak, tak semprot gini nih, saudara. Setiap kali ngomong tak semprot gini, saudara. Saya perasaan enggak enak itu, saudara. Apa yang terjadi? Enggak taunya anaknya dia kena corona dan dia itu corona. Besoknya begitu dia tahu corona, saya langsung dianggap sakti. Tiba-tiba yang tahu saya itu langsung jauhin semua. Saya dites, tetap negatif. Saya sudah ketemu orang kena corona berkali-kali, tetap negatif. Nah, tentang vaksin tak kasih tahu, ndak usah ribut antikris atau frekuensi macam-macam. Wengko malah mumet edan dewe, tak kasih tahu tentang vaksin. Saya itu hanya mau divaksin oleh satu manusia di muka bumi. Kenapa? Karena ada sejarahnya. Waktu itu saya masih ingat,
kira-kira tahun 2009 atau 2000 berapa, saya agak lupa ya. Waktu itu saya ke tempat Cijantung, di tempat Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Waktu itu Pak Edi Wibowo memerintahkan saya, Daud, siap, ini kamu perlu cek periksa seseorang ini, pangkatnya Letnan Kolonel, Letkol, bayangin dah. Karena ini nanti akan memeriksa presiden, dokter jenderal. Pokoknya dia akan memeriksa presiden untuk ngecek kesehatan presiden. Untuk ngecek kesehatan presiden atau kondisi presiden itu tidak boleh sembarangan, harus baik dari yang terbaik, bukan yang kaleng-kaleng punya, lulusan kampung aja belum itu. Jadi kamu cek bener dan kamu beritakan yang benar dan harus akurat, harus tepat, karena ini menyangkut kepala negara. Waktu itu dikasih map biru. Yang ngasih map saya masih ingat itu ajudan, namanya Obay. Wah, ajudan. Nah, dia dari, kalau tidak salah dari Satgultor 81 anti teror. Padahal cek ini, bentuk tim khusus untuk ngecek ini, ngecek satu manusia ini, dan itu namanya Letkol Terawan. Saya pernah meriksa dia itu, screening dia, tim khusus. Waktu itu saya ngomong sama jenderal, siap, clear, semua bersih, udah mbok terawang, gitu dah. Pak Edi ngomong, terawang dulu, nanti dipakai lawan politik, dipakai macam-macam, ini nyangkut orang nomor 1 di Indonesia, ini nyangkut presiden, nyawa presiden, hati-hati itu, cek dulu, cek lagi, udah doa, cek lagi, khusus, udah kamu cek bener, akurat, tim khusus udah ini, oke. Boleh jenderal, boleh. Ajudannya ngomong, udah selain mapnya semua, sudah oke jenderal. Nah, baru boleh ke SBY, boleh ke Ibu Ani. Nah, itu dulu saya screening dokter ini, saudara. Nah, karena saya tahu semuanya, saya itu tidak mau divaksin apapun, hanya menunggu satu manusia ini doang. Kenapa? Karena saya tahu sejarahnya. Nah, bagaimana saya screening? Apalagi kakek saya pernah pesan ke saya. Kakek saya pernah mengalami namanya Perang Dunia Kedua. Itu guru saya. Pada waktu kena wabah, ada satu yang selamat. Darah temannya yang selamat dari wabah itu diambil, disuntikkan ke tempat tim teman yang lain. Itu di bagian kaki. Yang darahnya cocok, itu kering, langsung antibodi terbentuk, sehat. Yang tidak cocok, demam panas, infeksi nanahan 2 hari, tapi setelah itu sembuh. Dan timnya itu lolos semua dari wabah pagebluk itu. Terusan kakek saya ngomong, nanti di masa depan bila terjadi wabah atau pagebluk, untuk mengatasinya ini harus dengan darah manusia juga. Tidak mungkin dengan darah monyet. Nanti kalau dicampur darah monyet garuk-garuk, betul tidak? Betul? Bisa apa, Dara? Bisa apa? Karena genetika manusia berbeda dengan genetika binatang. Saya yang setuju, angkat tangan, Dara. DNA manusia berbeda dengan DNA apa, Dara? Binatang. Simpanse lah, saat itu babi apalagi, Dara. Kan gitu, Dara. Beda lagi, Dara. Dan waktu itu kakek saya ngomong, harus darah manusia dengan darah manusia. Apa yang terjadi? Tidak tahunya ajudan yang namanya Obay yang ngasih map biru itu untuk meriksa Terawan itu, tidak tahunya lama tidak ketemu saya berapa tahun, Dara. Ikut Pak Terawan. Saya ditelepon sama temannya Pak Terawan, ngomong-ngomong gini, urusan satu, setan. Pokoknya selama ada setan, saya pasti dapat order. Nah, urusan setan, wah saya telepon. Oke. Nah, saya dokter Terawan ketemu saya gini. Saya ngomong, saya dulu meriksa Bapak. Saya screening Bapak. Itu manusianya satu yang masih hidup nyerahin mapnya itu Obay atau gini. Wah, dulu dari Gultor. Langsung gitu. Ngomong, saya tidak mau divaksin. Saya hanya nunggu satu vaksin yang asalnya dari darah manusia. Yang pasti, karena ada teori seperti ini. Teorinya gimana, Pak Daud? Pak Terawan tanya, teorinya kakekmu gimana? Saya ceritakan tentang wabah.
ada satu yang selamat. Dan itu darahnya diambil, disuntikkan temannya yang lain. Dan semua hidup semua, timnya itu. Tahu enggak Pak Daud? Teorinya dendritic cell, vaksin Nusantara, pakai darah manusia, sama. Kalau gitu, saya hanya nunggu satu orang aja. Saya mau divaksin kalau satu orang ini. Dia itu adalah dulu pernah menjadi ketua dokter militer dunia. Bukan RT loh, dunia. Saya ngomong, tubuh saya ini bait Tuhan. Saya tidak mau disuntik yang isinya kaleng-kaleng. Suntik lagi, penuh dengan suntik, akhirnya jadi manusia kaleng kan, betul dah. Saya ingin sekali aja seumur hidup. Saat dia ngomong, darah Pak Daud diambil, dicek gini, plek, tek, saat dimasukkan lagi. Gimana? Baik, saya mau divaksin. Baru saya mau divaksin, darah. Langsung yang vaksin saya bukan dokter yang manapun atau perawat manapun. Saya udah ngomong, pokoknya saya hanya mau satu dokter aja. Pokoknya dokter yang pernah saya screening dulu, Terawan. Yang nyuntik saya vaksin itu adalah Pak Terawan sendiri. Yang masukkan ke saya lagi Terawan juga, termasuk di DSA sama Pak Terawan juga. Dan ingat saudara, gratis. Gratis. Dan apa yang terjadi? Apa efeknya setelah divaksin? Ada saudara. Badan lebih sehat, lebih segar, dan tidak ada mencret, tidak ada demam. Jadi sehat semua. Dan saya diberitahu sekali seumur hidup. Nah, jadi saya tidak mau habis 6 bulan, 7 bulan suntik lagi, tidak mau. Saya ingin sekali aja seumur hidup. Nah, vaksin apapun boleh, terserah saudara. Tapi saya minta satu waktu itu. Saya hanya percaya sama satu manusia itu aja. Kenapa, saudara? Saya dalam hati ngomong gini, dulu saya meriksa dia, akhirnya saya jadi pasiennya dia. Suntik gitu. Nah, saudara, saya sangat yakin karena corona ini bermutasi terus. Vaksin apapun bisa nututi tidak mutasinya. Betul? 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 Delta, MU, setelah itu apalagi RI, R1 ya, R1, lagi muncul apalagi, banyak saudara. Nah, bisa nututin tidak mutasi-mutasinya. Satu hal, pesan dari kakek saya sebelum dia meninggal ngomong sama saya, selalu ngomong, ingat, darah manusia dengan apa saudara? Darah manusia. Jadi saya tuh ingin tahu, dan saya lihat dulu sebelum saya divaksin, tak lihat dulu, enek setane pora. Makanya kalau sudah lihat di YouTube, ada TikTok, saya ngomong gini, tidak ada setannya. Baru masuk. Ingat saudara. Dan saya percaya yang bisa menyelesaikan untuk corona ini di Indonesia adalah vaksin Nusantara. Nah, kenapa saudara? Saya ngalami sendiri. Dan saya sudah ketemu, saya ini sudah keliling, perlu saudara tahu, yaitu anugerah Tuhan ya. Masa corona ini, saya sudah sampai mana saudara? Palu, Makassar, Bali, Jakarta, Surabaya, PP. Jalan-jalan. Apalagi setelah divaksin, kemana-mana. Ke Jakarta namanya, kumpul-kumpul gini semua, dicek, tetap negatif. Nah, jadi saudara, itu pengalaman saya divaksin. Nah, tentang malaikat maut, itu ada kisahnya saudara. Orang yang takut mati, justru mati duluan. Siapa yang berani mati angkat tangan. Tapi jangan mati konyol. Nah, saudara, saya itu punya teman dekat sekali. Dia paling takut kalau saya mati. Dia pakai masker, wong kalau ini aja pakai sarung tangan. Saking hati-hatinya. Semua antivirus. Dia nelpon saya, Pak Dut, jangan keluar-keluar. Nanti kalau kena corona, kena gini. Nah, saya udah sampai ke Bali PP dah. Ke Bali sama teman, jalan lagi, keliling-keliling gitu dah. Wah. Apa yang terjadi? Malah dia dulu mati duluan dah. Jadi orang yang takut mati malah mati apa dah? Duluan. Nah, lu udah tahu, bulan Juni saya tuh dapat suara. Saya sampai konsultasi sama Gilbert bahwa malaikat maut dikirim Tuhan di Pulau Jawa. Dari Jakarta berjalan ke
Surabaya. Dan malaikat maut itu malaikat yang dulunya diutus Tuhan untuk membunuhi anak-anak sulung di Mesir. Lu udah tahu bahwa setiap ambang-ambang pintu diolesi darah anak domba. Tetapi orang Israel tidak boleh keluar rumah pada waktu malaikat maut itu berjalan. Itu ada di Alkitab, betul? Artinya tidak boleh keluyuran. Betul? Betul? Nah, apa yang terjadi? Bulan Juni itu dapat suara, saya ngomong ke Gilbert, sampein apa enggak ya? Sampein apa enggak? Daud diuji dulu suara Tuhan atau bukan gitu. Saya yakin, ya udah. Saya mau tak sampein kok geger ribut. Nanti donek-onek ke wong gitu lah. Aku diam aja lah. Saya diam aja di kebun. Itu bulan Juli, awal Juli. Dapat penglihatan. Kan saya tidak mau nyampein sebenarnya, saudara. Awal Juli itu saya lihat ada malaikat di awan-awan di Pulau Jawa membawa pedang gini. Malaikat itu ngomong sama saya, aku diutus. Tuhan bicara, malaikat maut datang dari Jakarta ke Surabaya. Wah, itu saya telepon sama Pak Gilbert. Pak Gilbert, sampein enggak? Karena bulan Juni saya mau nyampein enggak berani. Daud, gini aja, kamu yakin enggak itu penglihatan Tuhan? Yakin, sampaikan aja. Walaupun orang ngatain apapun, sampaikan saja. Apa yang terjadi, saudara? Saya sampaikan pesan Tuhan itu, saudara. Itu sampai TikTok ya, sampai TikTok ya. Yang pernah lihat angkat tangan coba. Nah, itu kemana-mana, malaikat maut tuh, 3 bulan pokoknya. Apa yang terjadi? Wah, banyak yang nyerang saya macam-macam, tak biarin aja. Saya hanya percaya satu aja. Kalau kita percaya Tuhan, tidak dipermalukan. Amin. Juni, Juli, Agustus, sing mati akeh, betul? 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 Setelah banyak yang mati, banyak yang nanya saya, malaikat maut wis kembali ke asalnya belum? Saya aja dapat petunjuk itu, saya ngumpet di kebun ya. Ngumpet di kebun. Kenapa? Aku dewe ya wedi. Ya kenapa? Dikasih pesen kok, malaikat maut berjalan, mosok aku nekat main ngarepe malaikat maut jadi babat tuh. Jadi aku ngumpet ya. Saya ngumpet itu di kebun. Nunggu apa? Pokoknya lewat malaikat maut itu kembali ke asalnya dulu. Dan apa terjadi? Loh, mati kan banyak di Pulau Jawa, betul? Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah, banyak yang mati, saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu saya nyampaikan itu, makanya kalau di Zoom itu kalau ada gambar malaikat gini nih, bawa pedang gini nih, pada tanya, wis kembali belum iki? Ingat, saudara, barang siapa dipercaya dia tidak dipermalukan. Dan ingat, saudara, pesan Tuhan untuk saudara semua. Ingat, saudara, Tuhan akan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Nah, dan lu sudah tahu langkahnya apa? Pertama, jangan utang bank. Memang tahun ini adalah bunga terendah dalam sejarah. Tapi ingat, bank perlu juga gaji pegawai dan lain-lainnya. Betul? Betul? Dan banyak kredit macet juga. Betul? Betul? Kalau sudah ini normal, bunga ke bank tiba-tiba bisa naik. Betul? Dan ingat, saudara, pertama itu. Kedua, kalau saudara ekspansi bisnis, jangan sewa atau kontrak. Kalau ada uang lebih baik beli sekalian investasi. Kenapa? Kalau saudara nyewa, itu uang hilang. Ngerti nggak, saudara? Ngerti, saudara? Nah, kalau beli sekalian. Dan yang ketiga, saya beritahu, saya ulangi lagi, karena itu kesempatan saudara tinggal 2021, 2022. Ingat, beli tanah, saudara. Apa, saudara? Beli tanah. Saudara jangan mikir, Pak, duitku belum ngumpul untuk beli tanah. Saudara, saya dulu waktu beli tanah saya masih ingat. Pertama kali saya beli tanah per meter 100.000. Itu pun saya angsur setahun baru lunas, saudara. Penting ada niat dulu untuk beli. Kalau kita ke gereja tidak ada niat, kapan ke gerejanya? Betul? Betul? Yang penting apa, saudara? Niat dulu. Dan ada niat dan ketekunan. Karena apa, saudara? Nanti ini kesempatan saudara tahun ini dan tahun depan. Emas itu hanya untuk cadangan.
bukan untuk investasi. Artinya apa? Kalau kita perlu uang, jualnya cepat. Ngerti saudara? Nah, karena apa? Karena kondisi seperti ini akan kita lewati. Dan tahun depan kita semua baru belajar normal. Apa saudara? Apa saudara? Tahun depan apa saudara? Tahun depan belajar apa? Normal. Bayangkan saudara, tahun depan itu baru belajar. Artinya menyesuaikan semuanya. Ngerti? Ngerti? Dan sekarang Delta ini sekarang sudah muncul MU R1 Pak R muncul lagi. Ingat saudara, ini terus akan sampai 5 tahun saudara. Berapa tahun saudara? Berapa tahun? 5 tahun. Jadi saudara, 5 tahun ini, bayangkan kalau kondisi seperti ini. Percaya pasti Tuhan pelihara. Saudara, yang penting pesan saya tahu satu, jangan takut mati. Justru yang takut mati cepat apa? Mati. Amin. Saya beritahu, saya itu dikasih tahu teman, Pak Daud, nyawamu alot tenan gitu. Alot gimana? Saudara tahu pesawat Lion Air Mami ya? Lion Air yang jatuh Bangka Belitung, yang Jakarta Bangka ya? Iya. Saya itu pesawatnya hari Sabtu pagi, saya udah rencana disiapin tiket pulang pergi, PP pakai pesawat itu. Saya masuk ke dalam pesawat, itu pagi, diantar namanya Amal. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Karena engkau berharga di mataku, maka sebagai ganti nyawamu, nyawa bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada ayatnya, kitab Yesaya. Saya lihat di pesawat itu, langsung bangun saya. Kok ada hawa kematian? Saya tiba di bandara. Saya ngomong gini, saya tidak mau naik pesawat ini lagi. Kenapa? Ganti Sriwijaya. Hari Seninnya apa? Jatuh. Saya diloloskan Tuhan. Tidak jadi, betul? Langsung saya mau ganti Sriwijaya. Pertama itu. Kedua, saya nabrak truk buar di Gemawang, arah Wonogiri arah Gemawang. Dek, tabrak, hidup lagi dah. Susah mati dah. Udah nabrak truk, Roy bawa ke surga, balik meneh dah. Hidup lagi. Ketiga, ketemu orang corona, bolak-balik dah. Ya ora mati-mati dah. Kenapa? Penting kita jangan mati konyol, sok-sokan enggak. Karena saya punya prinsip satu, kalau kita belum waktunya mati, enggak bisa mati. Tapi kalau kita waktunya mati, gosok gigi keselak odol, mati dah. Udah waktunya. Udah berapa kali saya punya kawan di Jakarta ngomong, Pak Daud ini alot nyawane, ora iso mati-mati. Saya ngomong, karena mati ada jatahnya. Ingat saudara, dalam hidup ini pesan saya satu, nikmati hidup saudara. Kenikmatan hidup itu hanya ada dua. Apa saudara? Makan dan tidur, betul? Siapa yang cocok? Angkat tangan. Nah, betul? Betul? Apa saudara? Makan dan tidur. Saya punya teman gila, saudara. Hanya dari Jakarta ke Bali ngajak saya hanya satu, makan. Itu makan di Bali. Habis makan pulang. Suatu kali ada wine umurnya 100 tahun. Dia kan minum wine. Ngomong sama saya, "Barat, kita minum ini. Mau saya beli?" Itu di tempat itu ada New York Times apa gini. Saya beli wine ini, wine putih itu. Berapa harganya? 1 miliar. Berani saya bayar 1 miliar. Itu satu botol wine. Mau dibayar teman saya ini 1 miliar. Yang punya wine ngomong apa? Anggur itu tidak saya jual. Karena sebelum aku mati, inilah wine terakhirku. Dia ngomong, apa gunanya saya punya uang banyak kalau tidak bisa menikmati wine terakhir?
Saya punya kawan, punya itu asetnya dan uangnya 25T, banyak pada gitu saudara, triliun. Tetapi ingat, kalau bicara pakai oksigen, engkik. Kalau ngomong, engkik. Saya ngomong sama kawan saya, kau punya uang 25T, happy dong. Waduh, gimana happy? Engkik. Apa terjadi? Tidak lama kemudian mati. Dia sebelum mati ngomong sama saya, ngomong apa? Saya cita-citanya mau keliling dunia. Sekalipun dia punya uang 25T, tapi tidak bisa menikmati keliling dunia. Kedua, tidak bisa nikmati makan. Jadi nikmatnya hidup, nikmati itu. Makan dan apa? Tidur. Ada lagi saudara, uangnya triliunan, tapi tidak bisa tidur. Apa gunanya? Betul? Jadi ingat saudara, orang paling kaya di dunia tidak harus punya uang triliunan, tapi yang bisa menikmati hidupnya. Menikmati apa saudara? Makan dan apa? Tidur. Orang bisa makan tidur, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan barang siapa percaya dia tidak malu. Saudara ingat, saudara bisa tidur, itu berkat. Betul? Waktu saya di Bandung, ada orang datang nemuin saya, Pak Daud, lidah saya ini mati rasa. Aku hanya ingin merasakan pahit atau manis saja. Kalau Pak Daud bisa bikin lidah saya pahit manis, tak bayar berapapun tak bayar. Saya ngomong, minta sama Tuhan. Bayangin, dia hanya ingin bisa nyicipin lidahnya itu pahit atau asin. Bayangin. Maka saya langsung berpikir dalam hidup saya satu, kita bisa menikmati makan dan tidur, itu berkat Tuhan luar biasa. Yang setuju angkat tangan saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara. Apa saudara? Menikmati apa saudara? Makan dan apa? Punya duit banyak, tapi kerja terus. Keluar rumah, kantor, pabrik, kerja terus. Yang menikmati hidup siapa? Pembantunya, betul? Kenapa? Itu kejadian di Surabaya. Suami istri itu kerja terus, pagi siang malam. Saya nginep di rumahnya. Saya lihat pembantunya bisa lihat film mana-mana. Kalau mau renang tinggal berenang. Lah bosnya enggak sempet. Pagi berangkat, malam pulang. Pagi berangkat, malam pulang. Ada lagi saudara, salah satu keluarga pemilik bank, teman dekat saya. Makanya saya lihat uangnya triliunan saudara. Suatu kali malam-malam jam 2, dia datengin ke tempat saya nginep di Jakarta. Pak Daud, saya tidak bisa tidur Pak, berminggu-minggu tidak bisa tidur. Uangnya triliunan. Loh kenapa? Kamu kan konglomerat triliunan. Saya ini takut kalau pejem mata, pejem selamanya. Jadi saya takut mati Pak. Saya lihat ada setan. Setannya keluar. Begitu setannya keluar, dia bisa tidur. Dia ngomong, punya uang apapun, tidak bisa tidur, tidak ada gunanya. Betul? Jadi sudah bisa tidur, menikmati makan, itu sudah berkat. Suatu kali ada nelpon lagi, ini konglomerat, Pak Daud. Padahal dia itu hati-hati sekali. Orang ketemu dia aja 3 meter. Wah, pembatas jaraknya 3 meter. Saya ketemu dia 3 meter. Dan setiap minggu semua karyawannya, pegawainya semua di swab. Dia yang paling takut corona, malah dia yang kena corona. Dia nelpon saya, malaikat maut gimana Pak Daud? Jadi yang ditakuti satu, malaikat apa? Orang kalau pas dengar khotbah saya malaikat maut tuh bisa ada tok gisopo. Waktu itu dia telepon, Pak Daud, saya kena corona Pak Daud. Sekarang saya isolasi. Aku mati Pak urip. Saya doa gini, Tuhan bicara, engkau tidak mati hari ini karena engkau melihat cucu. Begitu dapat petunjuk itu,
dicek negatif. Dia ngomong gini, Pak Daud, aku negatif, urip hore gitu. Konglomerat pun juga takut mati. Nah, tapi satu hal saudara, nikmati hidupmu. Apa saudara? Makan dan apa? Tidur. Tapi ojo mangan sancam terus ya, cepat mati. Harus jaga kesehatan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Haleluya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Elohim bekerja, lawat insan pribadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan firman-Mu, berkati Pak Freddy, berkati keluarganya, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya.